penting untuk kita mengetahui bahwa kebanyakan syabad yang berada di dalam Guru Granth Sahib Maharaj itu punya backgroundnya. Di dalam bahasa Punjabi itu dipanggil uthanka. Uthanka itu berarti sesuatu syabad itu kapan kali pertama ketika Guruji yang melafazkan syabad itu, kapan kali pertama syabad itu diturunkan di muka bumi ini, tempatnya di mana, untuk siapa syabad itu dilafazkan, apa cerita di sebalik syabad itu, dan apa tujuan Guruji melafazkan syabad itu. Semua perkara ini dipanggil uthanka ataupun semacam background kepada sesuatu syabad itu. Dengar ya, Japji Sahib yang kita baca, walaupun semua kata-kata itu adalah kata-katanya Guru Nanak, tetapi tidak disusun oleh Guru Nanak Dev Ji. Guru Angad Dev Ji merupakan guru yang menyusun semua pauri yang kita baca secara tertib, satu, pauri kedua, pauri ketiga, pauri keempat. Baninya Guru Nanak itu disusun oleh Guru Angad Dev Ji. Pauri-pauri ini dilafazkan oleh Guru Nanak Dev Ji, kebanyakannya itu adalah ketika Guru Nanak Sache Patsha Maharaj bertemu dengan Sidh, orang-orang suci religius yang berada di atas gunung. Ini cuma sebagai satu contoh. Jadi kebanyakan syabad di dalam Guru Granth Sahib Maharaj ini, mereka punya backgroundnya tersendiri. Sekarang pada hari ini karena kita tidak punya pengetahuan itu, ya kita baca banyak, kita nyanyi, kita mendengarkan kata. Tetapi kalau ketika kita mendengar sejarah dan kita belajar secara tertib baninya Guru Granth Sahib itu, semua punya cerita. Misalnya satu lagi selain Japji Sahib, ada satu syabad Guru Arjan Dev Ji di mana Guruji, syabad itu permulaannya seperti ini. Tunjukin syabadnya. Sulhi te Narayan Rag. Contohnya ya, dengar ya, lihat di atas screen juga syabadnya muncul. Saya ingin pengetahuan kita, minda kita habis ini terbuka ketika kita mendengar syabad ini dinyanyikan atau dibacakan di hadiji ketika akan debat, atau kita keluar syabad ini sebagai hukum nama. Sulhi te Narayan Rag. Ini ketika permulaan syabad langsung ada nama manusia yang disebut di sini, namanya Sulhi Khan. Ini siapa orangnya? Kok syabadnya malah menyebutkan nama individu ini secara jelas? Karena di sebalik syabad ini ada ceritanya tersendiri. Manusia ini datang, Sulhi Khan, dia coba datang ke Amritsar Sahib untuk menyerang Guru Arjan Dev Ji, tetapi cobaannya itu gagal separuh jalan. Ceritanya panjang, ada cerita di sebalik syabad ini. Ya, so ketika kita baca syabad seperti ini, Sulhi te Narayan Rag, Sulhi ka hath kahi na paunche, Sulhi hua mua napak. Jadi langsung pada baris yang berikutnya diceritakan Sulhi Khan ini, wahai Guru memproteksi saya dari Sulhi Khan. Dan yang kedua langsung Guru Arjan Dev Ji bercerita di sini, Sulhi itu tidak bisa ngapa-ngapain, dia udah mati duluan. Jadi ada ceritanya itu disebut di sini. Satu lagi, Jamea Put Bhagat Govind Ka. Jadi satu lagi syabad kita lihat di sini, ada anak yang lahir yang akan membesar menjadi Bhagatnya Waheguru. Ini juga di sebalik cerita ini, di sebalik syabad ini ada cerita yang dalam mengenai Guru Hargobind Sahib Maharaj. Satu lagi syabad yang famous yang kita selalu nyanyi, Puta Mata Ki Asis Nemak na bisro tumko har har sada pajo. Setiap birthday anak-anak kita pengen syabad ini dinyanyikan. Kita mau memberi asis kepada anak-anak. Syabad ini adalah ajarannya mamanya Guru Arjan Dev Ji kepada Guru Sahib pada waktu itu, yang dilafazkan Guru Arjan Dev Ji dalam kata-katanya sendiri. Jadi apa yang saya ceritakan ini adalah asal usulnya syabad atau bani. Kapan bani itu dilafazkan? Apa sih cerita di sebaliknya? Ada kepentingankah yang khusus yang diberitahu oleh Guruji kepada kakek-kakek kita, moyang kita pada zaman dulu? Sekarang kita datang ke Sukhmani Sahib. Sukh
money. Dua kata-kata ini kita lihat kembali ke slide. Sukh, money. Sukh itu kita tahu artinya adalah apa artinya sukh? Haji? Bisa ngomong, ini bukan katanya ntar malam jangan ngomong ya. Senang, kebahagiaan, Haji, happiness, kesenangan. Sukh kita tahu artinya, money diartikan oleh Vidwan di dalam panti itu dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang mengartikan money itu sebagai money, ada yang mengartikan money itu sebagai permata yang begitu berharga sekali. Berarti kalau kita cuma lihat dari namanya di sini sukh dan money, ini adalah bani yang diibaratkan permata yang tidak ada value-nya, yang begitu bernilai sekali, yang memberikan kebahagiaan, kesenangan yang tidak bisa diukur. Sekarang kita lihat apa cerita di sebalik Sukhmani saya. Siapa yang melafazkan bani ini? Guru Arjan Dev Ji, Gauri Sukhmani Mahla Panjma. Guru Arjan Dev Ji guru yang ke-5. Di mana tempatnya, kapan Guruji melakukan membawa bani ini kepada muka bumi ini, semuanya tercatat di sini. Ragnya Gauri Rag, Ang berapa Guru dan saya Maharaj ini sebagai backgroundnya. Saya bawa kalian ke Amritsar sekarang. Lihat foto ini. Ini berdekatan dengan Sri Harmandir Sahib. Pernah ke tempat ini? Ada yang pernah ke Darbar Sahib? Harmandir Sahib? Anji. Pernah ke tempat ini? Nggak tahu, nggak kenal tempat ini. Jadi yang gede ini, gedung yang ini lampunya bisa ditutup kan? Yang di atas. Sebentar ya, biar jelas. Oke, thank you. Ek angkat tuh yang ini. Oke. Gedung yang besar ini yang kita lihat ini namanya adalah Ramsar Sahib. Semua Guru Granth Sahib Maharaj, serupnya Guru Granth Sahib Maharaj yang disiapkan oleh Shromani Gurdwara Prabandhak Committee SGPC itu disimpan di dalam gedung ini. Oke, kita bisa masuk dari depan, sini ada jalan di luar sini. Kita bisa masuk dari depan sini ke Ramsar Sahib. Ketika kita pergi ke pinggir sini, di sampingnya Ramsar Sahib ada bangunan ini. Ini close up-nya. Ini adalah Gurdwara Manji Sahib, tempat Guru Arjan Dev Ji melafazkan atau menurunkan Sukhmani Sahib ke atas muka bumi adalah di sini ada satu pokok di sini, pohon di sini, di bawah sini ini adalah pohon yang sama pada zaman Guru Arjan Dev Ji. Di bawah ini Guru Arjan Dev Ji duduk dan melafazkan Sukhmani Sahib. Jadi kalau kita ke Amritsar Sahib, wajib kita pergi ke tempat-tempat seperti ini yang bersejarah, menghayati, duduk di sini dan bayangin waktu itu, saat itu seperti apa ketika Guru Arjan Dev Ji menurunkan bani ini ke muka bumi. Ini tempatnya. Sukhmani Sahib, gurdwaranya ini pas persis tempatnya itu adalah di bawah pokok sini ini. Di sini. Ini close up-nya. Masuknya dari sini, gurdwaranya kecil di dalam, ini tempatnya. Ya, jadi pada waktu itu ini tempatnya Guru Sahib melafazkan bani Sukhmani Sahib. Oke. Apa cerita di sebaliknya? Pada satu hari Guru Arjan Dev Ji Maharaj Sache Patsha Ishnan mandi pada waktu setelah Amrit Vela, Maharaj duduk melakukan meditasi kepada Baba Buddha Sahib Ji, Pai Gurdas Ji, dan beberapa gursik itu mereka datang kepada Guru Sahib. Kalian yang lain fokus di sini, Bapak. Ada dokter kok di sini. Guru Arjan Dev Ji Maharaj didatangi Baba Buddha Sahib Ji, Pai Gurdas Ji, beberapa gursik yang lain. Mereka melihat Guru Arjan Dev Ji lagi duduk di bawah pokok yang tadi, di sini.
Jadi ketika Maharaj duduk di bawah pohon itu tadi, guru saya didatangi 3 kursi ini bersama beberapa kursi yang lain, dan mereka menanyakan satu soalan kepada guru saya dan kita bakal lihat di depan. Soalannya, Guru Arjan Devji, Maharaj, kamu lagi menyiapkan Guru Granth Sahib Maharaj yang merupakan kapal yang akan membawa umat manusia menyeberangi lautan Kaljug ini. Terus, tetapi Guruji, di dalam Guru Granth Sahib ini, Bani berulang kali mengingati kita bahwa setiap nafas kita ini harus dipakai untuk mengingati Waheguru. Benar kan? Saas simrogo, mana antar ki utara, kita baru baca kan tadi? Berkali-kali Guruji di dalam Bani menyuruh kita untuk mengingati Waheguru dengan setiap nafas. Terus pertanyaan kursik-kursik luar biasa ini Bapak Buddhaji, Pak Gurdas kepada Guruji adalah, tetapi Guruji, di dalam Kaljug ini manusia sibuk sekali. Kita sibuk dengan pekerjaan, kita sibuk dengan segala urusan keluarga yang lain. Jadi gimana caranya manusia biasa seperti kami yang bekerja, yang menguruskan keluarga, yang melakukan semua perkara lain, gimana caranya supaya dari saya bangun pagi sampai malam saya tidak putus-putus ingati Tuhan, setiap nafas yang keluar dari saya ini diterima Waheguru. Terus mereka melakukan benti, tolong kasih suatu bani kepada kita, anugerahkan satu bani, satu karunia yang besar kepada kami dengan bacaan bani seperti ini. Semua napas yang kami ambil selama 24 jam dalam satu hari ini menjadi safal atau diterima Tuhan. Oke? Ngerti pertanyaannya? Ingat ya, karena ini berkait rapat dengan apa yang bakal diajarkan Guruji. Tolong kasih bani kepada kami di mana setiap napas yang kami ambil selama 24 jam itu akan diberkati, akan diterima oleh Tuhan. Jadi ini apa yang Gursik lakukan di sini adalah mereka meminta jalan daripada Guruji. Karena kita jika mau mengingati Waheguru dengan setiap napas, ya Waheguru, 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 ngurusin keluarga, ngurusin suami, ngurusin anak, ngurusin segala pekerjaan yang lain ada daripada kita yang berkarir di kantor dan sebagainya, itu sulit. Dan Guruji juga beritahu perkara yang sama bahwa hanya calang dikit orangnya, manusia yang diberkati yang akan mengingati Waheguru selama 24 jam tanpa putus. Ketika mendengar benti ini daripada Gursik ini, maka Guru kasihan kepada umat manusia dan Maharaj melafazkan Bani Sukhmani Sahib ini. Jadi apa sih kepentingan Sukhmani Sahib? Apa yang Bani Sukhmani Sahib ini membantu kita secara khusus? Ingat ya, semua daripada Gurbani itu, semua bacaan Path itu adalah menguntungkan. Tidak ada bahwa cuman syabat ini atau ini yang harus dibaca, tetapi ada syabat-syabat, ada bani-bani tertentu yang diberikan karuniaan khas oleh Guru Sahib, yang diberikan manfaat khusus oleh Guru Sahib yang harus kita manfaati. Kita udah diberi tips, oh kalau kamu giniin, kamu akan mendapat ini, udah diberi jalan yang lebih dekat lagi. Sama seperti anak yang mau ujian. Ada 2 tipe anak yang mau ujian itu. Satu, gurunya udah kasih tahu, besok cuman ujiannya kalian bakal dites materi dari sekian. 2 anak ini pulang, satunya belajar satu materi textbook itu dipelajari semua. Satu lagi anaknya itu yang mendengar apa yang gurunya bilang dan dia mempelajari khusus yang bakal keluar di dalam ujian. Nah, yang bakal lebih sukses siapa? Iya, sama seperti itu. Di sini Guru Sahib Maharaj menerangkan kepada kita bahwa bacaan Bani Sukhmani Sahib, satu part Sukhmani Sahib setiap hari akan menyebabkan semua napas yang kita ambil dalam 24 jam itu diterima oleh Waheguru. Ini adalah kebesaran Sukhmani Sahib. Kita lihat sekarang slide yang berikutnya.
Ada satu buku namanya Amir Pendali yang ditulis oleh seorang Mahapuruk, di mana kajian dilakukan terhadap Sukni Sahib. Mereka kira satu-satu jumlah kata di dalam Guru Granth Sahib Maharaj Baninya Sukni Sahib ini. Secara umum manusia dalam sehari, termasuk ketika dia beraktivitas, dia tidur, secara purata kita mengambil nafas sebanyak 24,000 breaths a day on average. Ketika dikaji Sukhmani Sahib ini, di dalam ini ada kata-kata penuh jumlahnya 21.624, 2.373 kata-kata yang diperpendek, dan 3 kata yang separuh yang ditulis di bawah. Ketika ditotalkan, mereka kagum sekali melihat bahwa jumlahnya menjadi pas 24.000. Setiap satu kata yang ditulis ini dihitung oleh Guru Sahib dengan perfect sekali. Makanya ketika kita melakukan bacaan bani, kita harus fokus sekali, jangan ada kata-kata yang tertinggal. Kita berusaha supaya nggak ada yang salah. Sekarang kita lihat setiap Ashtapadi. Berapa Ashtapadi di dalam Sukhmani Sahib? 24. Oke. Setiap Ashtapadi ada berapa pauri? 8. Ashtapadi yang pertama menerangkan mengenai apa yang terjadi ketika kita melakukan. Ketika kita mengingati Tuhan, Prabhupada Simran yang pertama. Yang kedua, setelah kita mulai Sukhmani Sahib, Guruji mengingatkan kita Prabhupada Simran Garbana Basa, Prabhupada Simran Duk Jam Nasa. Yang pertama di sini ketika Guruji mulai menerangkan kepada kita kepentingan atau apa sih yang akan kamu dapat kalau kamu mengingati Tuhan. Dan bayangkan ya, manusia ini sifat kita, selagi kita tidak diberitahu manfaat mengerjakan sesuatu, kita tidak akan mengerjakan itu. Benar? Apa sih? Kenapa saya harus begini? Kenapa harus bangun Amritavela? Kenapa harus simpan rambut panjang? Kenapa harus pakai kirpan? Kenapa nggak boleh makan daging? Kenapa harus seperti ini? Setiap sesuatu yang diajarkan sama ada di agama ataupun di dunia luar, selagi manusia tidak diterangkan sebabnya kita harus melakukan itu, kita tidak akan pernah mau mengikuti atau mengerjakan sesuatu, karena manusia sifatnya saya pengen tahu dulu apa kepentingan yang bakal saya dapat dari ini. Jadi di sini Sahib ini dari permulaannya Guruji menerangkan kepada kita, menjelaskan bahwa nam, ketika kita mengingati nam, berkali-kali mengingati Tuhan, maka yang akan terjadi kepada kita, apa yang akan kita dapat. Yang pertama sekali dititikberatkan adalah kamu tidak akan kembali lagi kepada cakra reinkarnasi. Garbana Basa, garb itu adalah rahimnya ibu. Kamu tidak akan masuk lagi ke dalam siklus ini berkali-kali. Jadi seluruh Ashtapadi yang pertama ini menerangkan kepentingan dan manfaatnya Simran. Kita pergi kepada yang kedua. Jai Mat Pita Sut Meet Na Paai Man Uha Naam Tera Samsari. Apa yang terjadi setelah kita meninggalkan tubuh ini? Pertanyaan yang sering ditanyakan kepada kita. Naam adalah teman luar biasa yang akan mengikuti kita dan membantu kita di dunia ini dan juga di dunia setelah ini. Di tempat yang tidak ada ibu, bapak, teman, saudara, siapapun di situ yang menolongi kita, di tempat itu adalah Nam. Ashtapadi ini mengajarkan kita apa yang akan terjadi ketika kita menjadikan Nam sebagai teman kita yang paling dekat. Yang ketiga, ketika kita melihat Ashtapadi yang ketiga, Guru Arjan Dev Ji sekarang mulai banding-bandingkan, memberi komparisi. Maharaj compares Sikhi dengan agama-agama yang lain. Segala jenis ritual luaran yang tidak begitu bermanfaat secara spiritual itu dikritik oleh Guruji. Dan Guruji mengajarkan kita
bahwa kalau kita tidak mau sakit, kita tidak mau kena macam-macam selama kita hidup, praktek yang paling luar biasa, yang paling utama adalah nafsimrita. Oke, lihat di sini ya, fokus di sini. Yang keempat, Guru Arjan Dev Ji pada Ashtapadi yang keempat mengajarkan manusia bahwa kita itu adalah lemah sekali. Kita memerlukan support daripada Waheguru, dan Guruji mengajarkan kita di sini betapa gampangnya manusia melupakan Waheguru. Apa pentingnya di sini? Waheguru yang berada bersama itu tidak dilupa, itu tidak diingati. Kita malah lebih memilih untuk mendekatkan diri sama manusia lain yang tidak akan kekal sama kita. Ini yang Guru Arjan Dev Ji mengajarkan pada Ashtapadi yang keempat. Kita lihat Ashtapadi yang kelima, setelah Maharaj menceritakan karakter manusia yang kelima, manusia yang melupakan Tuhan akan justru sangat gampang terpesong dan meninggalkan ajaran yang benar. Guruji di dalam Ashtapadi yang kelima ini sekali lagi mengkritik. Ini saya ringkaskan sekali ya, kalau saya terangin satu-satu paudinya itu bakal lama sekali. Secara garis besar saya cuma memberi summary. Segala aspek manusia yang berlebihan itu dikritik oleh Waheguru, oleh Guru Arjan Dev Ji Maharaj, bahwa itu tidak diterima Waheguru dan dianggap palsu. Ashtapadi yang keenam, Guruji mengajarkan kita bahwa segala yang kita lakukan di dunia ini kita sebenarnya diberkati Waheguru. Ngapain kamu melupakan Waheguru? Jeh Prasad, Shati Amrit Khai. Semua pengti-pengti di dalam Ashtapadi ini kita akan mengulang dan mengulang perkataan Jeh Prasad. Itu artinya adalah dengan karunia-Nya Waheguru kamu diberkati rupa yang cantik. Dengan karunia Waheguru kamu diberkati dengan kekayaan, kamu diberkati makanan, kamu diberkati tubuh yang sehat. Waheguru di kiਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ याद क्यों नहीं करते? Ini adalah temanya pada Ashtapadi yang ke-6, bahwa semua yang kamu punya di kehidupan ini dikasih oleh Waheguru, dan karena kirbanya, rahmatnya daripada Waheguru, maka kamu dikasih semua ini. Lihat yang ketujuh, kita mengulang perkataan Saad di dalam Ashtapadi ini. Benar? Haji? Guru Arjan Dev Ji di sini mengingatkan kita kebesaran melakukan sangat bersama Saad, sadhu, orang manusia atau kelompok manusia yang sudah mengatasi keinginan segala panca inderanya. Dia bisa kontrol apa yang matanya melihat, apa yang telinganya mendengar. Semua panca-panca indera ini dia udah berada di atasnya. Itu Guru Arjan Dev Ji mengajarkan kita apa yang akan kamu dapat. Sekali lagi ya, mengajarkan kita kepentingannya dikasih tahu dulu. Ngapain ke Gurdwara? Ngapain duduk bareng bersama ini, melakukan part, melakukan saat sangat, ketemu guru sek, sadhu, orang yang sudah mengatasi semua ini. Apa yang akan kamu dapat itu diceritakan oleh Guru Arjan Dev Ji. Setelah itu, persis habis Ashtapadi yang ke-7, Ashtapadi yang ke-8, Guru Arjan Dev Ji sekarang bercerita mengenai karakter Brahmagyani, orang yang sudah ketemu Tuhan. Apa kepentingannya ini saat segini? Supaya kita tahu manusia yang menganggap dirinya udah menyatu bersama Tuhan, dia akan punya karakter-karakter tersendiri supaya kita pintar dan tidak gampang dibohongi. Besok kalau datang salah satu dari kalian ngomong saya udah ketemu Tuhan, saya sudah begini begitu, kalian nggak usah protes di situ, cuma tinggal lihat kelakuannya seperti apa. Apakah cocok sama apa yang diajarin Gurbani? Karena semua ini sudah dikasih tahu oleh Guruji. Kenapa masyarakat kita pada zaman ini, mungkin bukan di Indonesia tapi di India, siapapun yang pakai cola warna putih, baju putih, gestarnya warna putih, langsung masyarakat mulai memuja mereka.
Karena kita tidak tahu siapa itu Brahmgyani, kita tidak tahu siapa itu sadhu, artinya apa. Guru Arjan Dev Ji mengajarkan kita semua ini. Ashtapadi yang ke-9, Maharaj sekali lagi melakukan komparisi. Comparatively, Guru Arjan Dev Ji mengajarkan kita mengenai beberapa unsur-unsur elemen agama yang wujud pada waktu itu. So pandit jo man par boda, Ram naam atam mein sota. Pagoti itu siapa, Vaisno itu siapa, apa karakter-karakter manusia yang memanggil dirinya seperti ini, itu dijelaskan Guruji supaya orang tahu dan tidak gampang dibodoh-bodohkan. Oke. Yang ke-10, Guru Arjan diceritakan sekarang ciptaan Tuhan. Kai ko patal ke was, kai ko narwas. Jadi ada ciptaan Tuhan yang tidak bisa terhitung di sini. Di sini juga ada ciptaan seperti ini. Guruji menceritakan semuanya kepada kita untuk membuka minda kita. Bukan cuma kamu yang mendiami bumi ini. Ada alam yang tidak bisa dilihat. Ada alam hewan yang kita juga tidak bisa lihat. Ada yang di darat, ada yang di atas, ada yang di dalam laut. Semua ini diceritakan mengenai tipe-tipe segala kreasi Waheguru yang dicipta Waheguru di muka bumi ini. Yang ke-11, Guru Arjan Dev Ji menceritakan konsepnya hukum dan siapa itu yang mengerjakan karta. Ini dalam sekali topiknya. Karta dan krit. Guru Arjan Dev Ji menceritakan ini sebagai reminder kepada kita bahwa ketepikan ego kamu, yang melakukan semuanya bukan kamu tetapi kan karna Prabhu ek hai, dusra nahi koi. Segala di dalam Ashtapadi ini ajarannya berfokus kepada itu. Udah capek? Udah capek? Oke, separuh lagi ya. Yang ke-12, Guru Sahib menceritakan mengenai manusia dan segala yang terjadi dikarenakan penyakit ego. Di dalam ini Maharaj bercerita mengenai gimana dengan gampangnya kewujudan ego itu menyebabkan manusia lupa bahwa yang pelakunya adalah Waheguru, bukan diri saya. Oke. Apa yang akan terjadi kalau kita melakukan nindya, kalau kita menyalahi orang yang sudah menyatu bersama Tuhan atau namanya Sant, itu diceritakan oleh Guru Sahib di sini. Ashtapadi yang ketiga, Sant Sharan jo jan pare so jan udran, Sant ki ninda namika baur avatar, berkali-kali datang dan datang dan datang, berkali-kali di dalam cakra kehidupan karena mulut kita gampang menyebutkan sesuatu yang kita tidak pasti. Yang ke-14, Manu Kite Birthi Devan Ko Eka Bhagavan. Di dalam seluruh Ashtapadi ini Guru Arjan Dev Ji mengingatkan bahwa support kepada minda kita yang suka takut, yang suka was-was, yang susah sekali untuk dia stabil, support yang kekal adalah cuma Waheguru. Yang ke-15, Guru Sahib mengajarkan kita sekali lagi di sini kembali kepada topiknya 6. Maharaj mengingatkan kita untuk melakukan meditasi terhadap namanya Waheguru. Yang ke-16, Ad, Saj, Jugad, Saj, Happy ya, bukan Pi. Bedanya di situ, hati-hati ketika menyebut ini. Sekarang di Ashtapadi ini topiknya mulai sedikit lebih susah lagi karena Guruji mulai menceritakan 3 kualitas Maya. Rajo, Tamo, Satogun ini adalah 3 tipenya, 3 standarnya Maya, Kriyes, segala ciptaan Tuhan yang kita lihat itu berada di dalam 3 ini, dan Waheguru yang berada di luar ini diceritakan oleh Guru Arjan Dev Ji. Yang ke-11, Maharaj menceritakan mengenai sifatnya Waheguru yang bisa dilihat dan yang tidak bisa dilihat, Nirgun dan Sargun. Nirgun tidak ada rupa, tidak ada warna, tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasakan. Sargun semua keterbalikannya.
Kita melihat satu sama lain adalah sargun yang bisa kita lihat, bisa kita pegang, bisa kita rasa dingin, panas, dan semacam itu. Tetapi nirgun itu adalah di atasnya semua kualitas ini. Yang ke-18, Guru Arjan Dev Ji bercerita mengenai kualitas atau sifatnya guru terhadap sikhnya. Apa kualitas sikh yang harus ada terhadap guru dan apa tanggung jawab guru terhadap sikh, itu diceritakan oleh Guru Arjan Dev Ji. Yang ke-19, Guru Arjan Dev Ji sekali lagi kembali kepada nam. Temanya Sukhmani Sahib ini tadi Sukhmani. Tidak ada sukh tanpa nam. Jadi berkali-kali Guruji di dalam seluruh bani ini akan mengingatkan kita bahwa cuma nam, simran yang kita lakukan, part yang kita baca, inilah yang akan menemani kamu setelah kamu meninggal. Makanya semua ini dinamakan kekayaan yang kekal. Orang yang banyak meditasi itu adalah sebenarnya manusia yang paling kaya di muka bumi ini. Karena dia ketika mati, walaupun rekeningnya cuma sekian angka uang yang dia punya, tetapi di mata Tuhan, value-nya berbeda sekali. Belum tentu orang yang rekeningnya bertriliun-triliun uang, tetapi kalau tidak punya kekayaan spiritual di mata Tuhan, sifat dia dikasih nilai 0. Ya, jadi kekayaan yang Guruji inginkan kita dapat adalah kekayaan spiritual. Sadhana chale, bhegya sagli, har naam kamavana, nanak kehtana. Ini adalah kekayaan yang asli. Ini adalah kekayaan yang kita mau dapatkan. Ini dapatnya kapan? Hartana amrit vela vatta ka bijya pagat khaye kharch rahe nikut nahi. Kekayaan ini benihnya itu ditanam pada waktu amrit vela, ketika Guru Sikh bangun, mandi, duduk di rumah dan mengingati Tuhan, melakukan simran terlebih dahulu, terus setelah itu melakukan bacaan part. Benihnya kekayaan ini, benih ngerti kan? Benihnya itu ditanam cuman pada waktu amrit vela. Ingat ya, semua bisnis itu ada seasonnya, peak season, terus ada off season. Benar? Ini mau lebaran kan? Semua toko-toko kain sekarang sibuk sekali. Masyarakat lagi shopping, ingin mempersiapkan rumah, mempersiapkan diri. Jadi ini sekarang peak season. Besok begitu habis lebaran, nggak ada yang mau ke toko-toko tekstil untuk sekian waktu off season. Sama seperti semua perkara lain. Ketika kehidupan di Bali misalnya, ketika musim hujan, bule-bulenya tidak terlalu suka ke situ. Benar? Off season. Tetapi ketika tidak lagi musim hujan, panas, cuacanya baik, ya lagi ramai di situ. Sama seperti itu, nam simran ada waktu peaknya, ada waktu yang season yang khusus untuk benih nam itu ditanam, dan waktu itu adalah amrit vela. Jika kita tidak melakukan amrit vela dan hanya mengharapkan datang ke Gurdwara seminggu sekali, hari Minggu berdoa, cukup kok Virji, salah ya. Salah. Karena apa? Saya mau tanam pokok mangga, tapi ini lagi musim hujan, setiap hari hujan, nggak berhenti-henti, seminggu, 2 minggu hujan terus. Saya keluar pakai payung, gali tanah, terus taruh benihnya di situ, besoknya tanahnya runtuh. Karena hujannya nggak stop. Apakah pokok mangga itu bisa berbuah? Tidak bisa. Waktunya nggak pas. Permulaan kekayaan spiritual ini, benihnya harus ditanam pada waktu amrit vela. Ini bukan aturan saya, ini aturan guru kalian. Hartan amrit vela vatta bijya. Hartan berarti kekayaan spiritual, amrit vela vatta bijya. Pada waktu amrit vela, kekayaan spiritual ini benihnya harus ditanam. Maka dia akan berbuah. Dan jangan gini ya, hari ini amrit vela, besok amrit vela, udah sebulan amrit vela, kehidupan saya masih sama kok. Ah, nggak usah amrit vela.
Pokok durian butuh berapa lama sebelum berbuah? Suka makan durian nggak? Saya suka banget. Pokok durian, pohonnya, kalau kita tanam pada hari ini, berapa lama setelah dia membesar dan kasih buahnya? Tahu nggak? 20 tahun. Orang yang pinter, yang tahu bahwa ini butuh proses, dia udah tanam benihnya durian, dia tunggu selama bertahun-tahun, akhirnya ketika pohonnya udah besar, udah keluar buahnya, tunggu lagi sampai buahnya masak, baru bisa ambil duriannya dimakan, enak kan, manis. Bayangin, baru sebulan benihnya durian itu ditanam, belum apa-apa, di tanahnya lihat, kenapa nggak ada buahnya? Itu adalah manusia yang tidak pintar. Kita seperti itu di urusan spiritual, baru mengerjakan dikit, tetapi udah mengharapkan buah yang lumayan besar. Sewa thori, mangan, bota. Gimana caranya? Sewa yang kita lakukan cuma dikit, tetapi permintaan ekspektasinya adalah saya harus dapat cepat. Guruji, kamu dengar cakap saya, ngomongan saya kamu yang harus dengar. Harusnya kebalik kan? Sahib seti hukum najalla gahi banan ardas. Tidak bisa diperintah kok, Tuhan tidak bisa Tuhan lu harus ikut aturan saya. Enggak ada seperti itu. Jadi di Ashtapadi yang ke-19 Guruji mengingatkan kita, ingat kalau pengen kaya di dunia ini dan dunia berikutnya, kekayaan yang asli itu musimnya adalah Amrita Vela, benihnya harus ditanam. You have to wake up. Oke? Yang ke-20, Maharaj di sini sekarang meminta nam ini dapatnya seperti apa caranya adalah melalui karuniaan Tuhan. Tidak bisa dipaksa. Kita cuman bisa berdoa kepada Guruji, tolong kasih nama ka visrnahi datar apna nam gunatana din raat naam jao. Ini ardas. Jadi kita meminta nama daripada Waheguru, dia akan memberikan nama kepada kita. Se simre jin aap. Sekali lagi, se simre, siapa yang bisa melakukan simren? Orang yang diinginkan Waheguru untuk mengingati namanya. Ini tidak berarti kita tidak coba ya. Kemarin di India saya ketemu seorang ibu-ibu, habis saya kata 1,5 jam. Dia datang ketemu saya, fatih sama saya, dia bilang gini, Wiji, saya nggak bisa bangun Amrit Vela karena Tuhan nggak mau saya bangun Amrit Vela. Saya senang sama hati itu. Ini terjadi benar yang Guruji tahu. Habis saya ambil prasad, belum saya makan prasad, dia datang menyerang saya. Saya nggak bisa bangun Amrit Vela, orang India. Karena Tuhan tidak mengizinkan saya bangun Amrit Vela. Tapi ketika menari sepanjang malam, itu Tuhan mengizinkan ya. Ya, ketika kita ke pesta, ada bea, kita menari sepanjang malam, tangan tepuk, nggak merah, tenggorokannya juga enak, itu malah Tuhan nggak muncul di situ. Manusia pintar sekali. Yang baik kita memberi kreditnya kepada diri sendiri, yang jelek kita nyalahin Tuhan. Gampang kan? Karena dia tidak bersuara. Dia menjadi korban. Tetapi Guru Sahib mengingatkan kita bahwa nama Waheguru itu diberikan oleh Guruji kepada orang yang Guruji senang bersama dia. Dan maka mereka akan, dari dalam sini mereka akan mulai menginginkan dirinya dekat sama Tuhan. Yang ke-21, Guru Arjan Devji, topiknya ini susah sekali, Ashtapadi yang ke-21, karena Guruji bercerita mengenai apa yang ada sebelum ciptaan Tuhan. Ketika tidak ada dunia yang seperti yang kita lihat, tidak ada matahari, tidak ada sang bulan, apa yang ada pada waktu itu? Tidak ada dosa, tidak ada karma yang baik, apa yang ada pada waktu itu? Gimana konsepnya pada waktu itu? Guruji bercerita seperti itu. Yang ke-22 sampai selesai, Guru Sahib mengingatkan kita bahwa semua segala ciptaan Tuhan itu berada di dalam tangannya Dia. Ciptaan Tuhan yang paling khawatir ya mengenai ciptaannya itu adalah Tuhan. Sama seperti HP. Kita beli HP baru,
belum sempat taruh tempered glass, belum sempat beli casing, temannya minta, lihat dong iPhone 18 yang terbaru. Kasihnya juga gini, jangan jatuh ya. Temannya nggak benar. Kalau jatuh balik, sorry, gitu aja kan. Tapi HP-nya kita, yang paling takut siapa? Kita. Lu pegangnya elok-elok, dikasih kain lagi di bawah. Ini belum tak beli casing loh, jangan jatuh ya, awas ya. Ini belum ada tempered glass di atasnya. Kuku kamu itu hati-hati ketika mau buka screen-nya. Segitu telitinya kita kalau HP-nya itu baru, karena HP-nya itu punyanya saya. Yang paling menjaga HP itu adalah saya, karena ini kepunyaan saya. Kita miliknya siapa? Kita miliknya Wahyu. Jadi yang paling mikirin kamu itu bukan suami kamu, bukan anak kamu, bukan mama dan papa kamu. Yang paling mikirin kamu, yang tidak berhenti-henti kasih makan, kasih tidur, kasih kesehatan, kasih napas kepada kamu adalah Wahyu. Siapa yang paling sayang sama kita? Tuhan. Bukan keluarga, bukan teman. Jawabannya yang benar ini loh. Karena keluarga, teman, semua ini akan pada suatu hari meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi manusia karena tidak bisa merasakan Tuhan, tidak bisa melihat Tuhan, dia sudah lupa perkara ini. Bayangin ya, kita kalau sayang sama seseorang, orangnya nggak sayang kembali kepada kita, sakit nggak rasanya? Sakit banget. Saya sayang sama kamu kok nggak menyayangi saya ya? Manusia mulai berpikir, apakah diri saya tidak terlalu baik untuk dirinya ya? Saya not good enough ya untuk dia. Kita berpikir seperti itu. Bayangin, Wahyu yang saking sayang sama kita, kitanya malah tidak pernah mengingati Wahyu. Rasanya seperti apa? Pikirkan. Yang 23 sepertinya Guru Arjan Devji mengajarkan kita bahwa Wahyu itu tidak berada di luar, tetapi Wahyu itu berada di dalam ciptaannya. Semua yang kita lihat adalah ciptaan Wahyu. Jangan dipikirkan Tuhan berada di atas langit. Pauri yang pertama di dalam Asadivar, Apine Ab Sajyo, Apine Rajyo, Now Dui Kudrat Kar Asan. Ini dalam sekali paurinya. Siapa yang menciptakan Tuhan? Saya paham. Artinya tidak ada yang menciptakan Tuhan. Tuhan sudah berada secara dari azali, sudah berada di sini. Saya paham. Tidak ada yang menciptakan Tuhan. Dia tercipta secara tersendiri, udah ada daripada awal. Ad sach. Jug ad वो पहले तो है, उसको पहला कुछ नहीं है. Yang kedua, apine ab sajeo, ketika Tuhan menginginkan bentukannya berubah daripada nirgun kepada sargun. Nirgun berarti tidak bisa dilihat, sama seperti listrik. Listrik tidak bisa dilihat. Tetapi ketika switchnya, tombolnya, kita petik tombolnya, listriknya mengalir, lampunya ini ada koneksi sama listrik, keluar cahaya. Yang bisa kita lihat itu adalah sargun, cahaya. Yang tidak bisa kita lihat itu adalah nirgun. Dia ada, tetapi dia di sebalik mata, tidak bisa dilihat. Ngerti? Ngerti? Tuhan punya dua bentuk seperti ini. Bentuk yang tidak bisa kita lihat, rasa di luar semua panca indera kita, itu namanya nirgun. Sargun itu seperti cahaya yang bisa kita lihat. Apine ab sajeo, pertama sekali Tuhan menciptakan diri, mengubah bentuknya daripada nirgun kepada sargun. Yang kedua, setelah itu dia menciptakan kreasi. Segala ciptaan Tuhan ini terhasil. Gunung, lautan, hutan, hewan, semua ini terhasil. Apine ab sajeo, apine rajeo. Now, dui, yang kedua kudrat saja. Yang kedua kudrat ini segala ciptaan Tuhan terhasil. Terus Tuhan kemana? Kar asan, jawabannya di situ. Kar asan, ditho jao.
Api na absadyo nomor 1, api na rasional, dia mengubah bentuknya daripada nirgun kepada sargun, daripada listrik yang tidak bisa kelihatan, cuman berada di sebalik semua ini, dia sekarang sudah bisa dilihat, ada bentukannya. Guru Granth Sahib Ji, Guru Nanak, segala ulama yang datang, nabi dan sebagainya, semua yang datang membawa message-nya Tuhan, sekarang mulai ada bentukannya. Tetapi setelah itu, kudrat sajian, terhasil segala kudrat ciptaan Tuhan di luar ini, tapi Tuhan itu pergi kemana? Bentukan asalnya. Kar asan, jawabannya di sini. Kar asan, jauh. Dia berada di dalam ciptaannya, duduk di dalam, menyembunyikan diri dan melihat permainannya dengan senang sekali. Dia berada di dalam pokok, di dalam hewan, di dalam kamu, di dalam saya, di dalam bapak-bapak di luar, mbak-mbak di semua toko, semuanya Chinese, semua Hindu, Islam, जितने भी लोग हैं, एक नूर थे, सब जब उपजे कौन भले कौन थे. Meski selalu mengucapkan kata-kata ini, manusia tidak mencari Tuhan di dua tempat. Tuhan berada di semua tempat, kecuali di dua tempat di mana manusia tidak mencari. Di mana dua tempat itu? Satu, di dalam pikirannya. Tuhan tidak pernah berada di dalam pikiran manusia. Dan yang kedua adalah hati manusia. Ini dua tempat terakhir yang kita akan cari Tuhan. Karena kita cenderung cari Tuhan di luar. Mana Tuhan? Saya ingin lihat Tuhan. Tetapi dua tempat terakhir yang akan saya cari adalah di dalam diri saya. Tetapi rumah aslinya di dalam. Karena asan itu berarti dia udah menyiapkan posisinya, udah menyiapkan tempat duduknya di dalam. Ditho jauh, ditho itu artinya melihat. Kar asan, dia udah duduk di dalam. Ditho itu artinya melihat. Jauh itu adalah dengan excited sekali wahai guru sekarang melihat permainannya. Ada yang datang hidup, ada yang mati, ada yang datang lagi, ada yang berantem. Ini terjadi, perang ini terjadi, semua ini permainan Tuhan. Ini sifatnya dia. Yang ke-24, Guruji merumuskan Sukhmani Sahib sebagai intipatinya bahwa nam itu adalah segala-galanya. Sekarang sebelum kita berakhir, kita dengar kata-kata daripada 3 kursi luar biasa ya. Ini fotonya siapa? Baba Nansingh Ji. Seorang kursi luar biasa di India pada zaman dulu. Ketika Babaji waktu itu melakukan meditasi yang luar biasa di tempatnya. Pada satu hari, Kaljug menjelaskan kelemahannya kepada Baba Nansingh Ji. Kata Kaljug pada Babaji pada waktu itu adalah stop bacaan Sukhmani Sahib. Kenapa? Ditanya lagi. Jawabannya, orang yang melakukan bacaan Sukhmani Sahib itu efek saya tidak bisa kena pada orang itu. Kelemahan Kaljug, ketika seorang mursik setiap hari membaca bacaan Sukhmani Sahib, dia akan terpelihara daripada unsur Kaljug. Unsur Kaljug atau efeknya Kaljug itu apa? Nafsu, kemarahan, ego, rasa keterikatan. Semua ini merupakan efek-efek Kaljug, maka manusia atau gursik yang mendekatkan diri kepada Sukhmani Sahib akan terpelihara daripada semua ini. Yang seterusnya kita lihat gursik berikutnya, Paisa Pairati. Ketika gursik ini berada di zaman muda, dia hafal Sukhmani Sahib. Dia nggak butuh gudka, dia tidak butuh HP pakai gudka saja, dia udah hafal. Jadi apa rutinitas setiap hari? Habis Amrit Vela, Paisa akan baca Sukhmani Sahib non-stop setiap hari. Non-stop berarti habis satu, mulai satu lagi, habis satu, mulai satu lagi, habis satu. Sepanjang hari dia non-stop baca Sukhmani Sahib. Pada satu hari, usianya 20 tahun ketika itu. Bayangin ya, usianya berapa? Dia hafal Sukhmani Sahib. Kita udah usia segini, Japji Sahib aja nggak bisa hafal ya. Chopi Sahib apalagi ya. 20
20 tahun udah hafal. Sokomeni Sahib yang budekannya segini. Satu hari, cousinnya sakit. Sepupunya ya. Mami Paisa minta tolong, anak sepupu kamu itu sakit, kamu pergi dong lihat kondisinya seperti apa. Pai Rintilsing pada waktu itu dia punya rutinitas, dia sangat sedikit ngomongnya karena fokusnya adalah kepada bacaan Sukhmani Sahib, non-stop, harus fokus kan Sukhmani Sahib, dia harus tahu ini podinya berakhir, saya berada di podi yang mana. Makanya Kursik yang jarang ngomong itu, kalau mereka lagi sendirian, nggak usah diganggu terus. Kadang mereka lagi melakukan kita tidak tahu. Makanya mereka tidak akan banyak ngomong iseng-iseng, ngajakin ngobrol ini itu. Kenapa mereka lebih memilih diam adalah karena fokus mereka berada di Gurbani, berada pada Simran. Mereka lagi melakukan sesuatu di dalam, kita tidak bisa lihat. Pai Rintilsing Ji pergi ke rumah sepupunya dia, dan ketika dia masuk ke rumah itu, anaknya itu terlantar di atas kasur, dia lagi sakit. Hai, suaranya seperti itu. Pai Rintilsing tidak ngomong apapun, tidak sebut apapun. Apa yang dia lakukan cuma satu, dia menghampiri sepupunya itu yang lagi terlantar kesakitannya, dan tiba-tiba kesakitannya stop. Selama Pai Rintilsing duduk di situ di samping kasurnya sepupunya itu, sepupunya tidak merasa sakit. Efeknya dari mana? Sukhmani Sahib. Begitu Pai Rintilsing setelah setengah jam mau berangkat pergi dari situ, tangannya dipegang oleh sepupunya. Kamu jangan pergi. Kedatangan kamu bikin sakit saya hilang. Pai Rintilsing jawabnya cuma satu. Kedatangan saya tidak ada kena mengena dengan sakit kamu, yang memberkati kamu adalah Sukhmani Sahib. Kalau dengan saya yang baca, efeknya bisa seperti ini. Coba kamu yang baca sendiri. Kaya tenang. Coba kamu yang baca sendiri. Ini saya yang lagi baca di dalam. Efeknya sebesar ini. Kalau diri kamu yang baca parts, sama partsnya sama kan? Kita begitu beruntung. Parts yang berada di dalam Guru Granth Sahib ini tidak ada dikoreksi oleh manusia lain. Persis kata-kata yang kalian baca tadi itu adalah kata yang keluar dari mulut Guru Arjan Dev Ji. Nggak ada koreksi manusia, tambah tolak apapun di situ. Kita beruntung. Jadi Sukhmani Sahib selain orang yang baca ini, dari semua kelebihan manfaat yang saya senaraikan tadi, ini dari ceritanya mereka. Yang pertama tadi, dia terpelihara daripada efeknya kalju. Makanya orang seperti ini adem sentiasa. Tidak ada, kita jarang melihat mereka marah, sini stres, sana stres, sini adem, mau apapun terjadi, karena di dalamnya sudah dingin. Di dalamnya Thand Pai Gursatpur Pure. Di dalamnya sudah didinginkan dengan nam yang efeknya sejuk sekali. Efeknya kalju panas, efeknya nam menyejukkan. Tapat kadaha buj gaya kursi nam diyo. Ketika nam yang efeknya dingin itu ditaruh di atas kuali yang terbakar panas, kualinya itu langsung dingin. Sama seperti itu. Di dalam kita lagi terbakar senjati, kam, krut, lobo, lagi membakar kita. Semua daripada kita, saya, kalian, tidak ada yang terbebas dari ini. Makanya kita tidak bisa menjauhkan diri dari Gurbani karena ini obatnya. Yang terakhir, Pai Rama Singh Ji. Ini Kursik yang pernah datang ke Medan. Pai Sahib ini kerja di Medan di ambasador dutanya India di sana pada waktu itu, di salah seorang rumah officer di situ. Tempat di mana Pai Sahib kerja, dia orang Hindu. Dia bekerja sebagai diplomat. Tahu diplomat ya? Haji? Ambassador. Pai Rama Singh Ji pada satu hari ketika ngomong sama dia bercerita kepada Pai Sahib bahwa dulu ketika saya datang dari India ke Indonesia, saya cuma kerja sebagai karyawan biasa. Tetapi saya dikasih hadiah satu gudega Sukhmani Sahib dalam bahasa Hindi. Tulisannya Hindi, Urdu. Katanya karena saya punya waktu yang lumayan
banyak pada waktu itu, maka saya mulai baca Quran. Saya nggak ngerti ini isinya apa, saya cuma baca. Habis sekali baca lagi, baca lagi, baca lagi. Berkali-kali, katanya dalam 1 bulan saya dipromosikan. Karir saya itu semakin lama, uang semakin banyak datang. Karir saya itu semakin lama semakin naik. Dan dia memberikan atribusi ini kepada bacaan suku Nisai yang dia lakukan setiap hari. Seorang yang beragama Hindu. Ingat ya, laut itu tidak pernah bedain manusia berdasarkan agama. Siapapun yang masuk ke air laut itu pasti akan basah. Siapapun yang membaca bani, membaca kata-kata Tuhan ini, dia akan diberkati. Tuhan tidak membedakan seperti itu. So, manfaat Gurbani itu banyak sekali. Yang saya senaraikan ini adalah daripada Guru Arjan Devi sendiri dan daripada sejarah kalian. Terakhir kita lihat ini di Ashtapadi yang terakhir. Siapapun eho nidana jape man koe sab jug mein taan. Eho nidan, ध्यान सुनो. Eho itu berarti ini. Nidahan ini berarti adalah treasure. Apa treasure bahasa Indonesia apa ya? Haji? Harta. Thank you. Eho nidahan. Japa, siapa yang akan membaca harta ini? Harta ini apa? Sukhmani saya. Manusia yang membaca harta ini, Sukhmani saya, dari dalam. Mana pade. Ini ke Sukhmani Sukha berapa bisa berapa saya berapa dunia masih nggak tahu apa yang saya baca. Eho nidan japa मन कोई मान ला के पढ़े. गुरु अर्जन देव जी कहते हैं सब जुग में ताकि गत होए. Tidak kira periode waktu, mau dunia berada di periode waktu apapun, orang itu akan dibebaskan oleh saya daripada kehidupan dan kematian. Syaratnya baca tiap hari, yang kedua baca penuh dari dalam. Menghayati apa yang kita baca, bukan kayak robot ya. Anjir, mengerti apa yang kita baca. Coba setelah ada pengertian, step yang berikutnya adalah kita mengamalkan di dalam kehidupan seharian. Oke, saya sendiri. Jadi mulai hari ini, setiap kali ada bacaan Sukhmani Sahib, sama ada Viji Prem, Gyaniji atau siapapun yang melakukan announcement di Ciputat, oh tanggal sekian ada bacaan Sukhmani Sahib, lari dan datang ke Gurdwara. Eho nidan japa man koe. Di rumah ada waktu yang ekstra. Di dalam mobil mau pergi liburan sama anak-anak, perjalanannya 2 jam, ya 1 jam lebih itu disisakan baca dong Sukhmani Sahib. Bisa kan? Bisa banget. Apalagi zaman sekarang ada AirPod, ada earphone yang bisa kita pakai, ada paci, kita enak bisa dengar menghayati bareng, gampang sekali. Ehum nidan japa man koe sab jug mein tawfiqat hoye. Jika kita ingin diberkati sama seperti kursi-kursi tadi yang saya ceritakan ke kalian, caranya satu, mulai mengerjakan di dalam kehidupan seharian. Cukup kata untuk Sukhmani Sahib sampai di sini. Saya berharap ini menjadi motivasi kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Shabad Guru. Guru berada di dalam bentukan Shabad. Dan untuk mengenalkan guru kita ini seperti apa, kita harus duduk bersama Shabad. Karena bentukannya dia di dalam Shabad. Shabad itu harus masuk ke dalam, jadi kita harus duduk menghayati supaya dia kena masuk ke tempat yang dia harus pergi. Oke? Guru Kripa Karitan, Guru Arjan Dev Sanjay Pasha Shikhan Distaj Sadi Chori Ji Sukhmani Sahib Ji di Bani da Abhyas Bakshishkan. Semoga Guru Sahib memberikan karuniaan bacaan Sukhmani Sahib kepada kita yang berada pada siang ini, sore ini di Gurdwara ini mendengar kata mengenai Sukhmani Sahib. Guru berikan